Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Endah Maulia dengan NIM 242101010060 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi PAI kelas A3. Di sini saya akan membahas mengenai tugas mata kuliah Pancasila, yang dimana materi ini membahas tentang Pancasila ditinjau dari ajaran Islam. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan kata sila yang berarti dasar. Pancasila merupakan filosofi dasar yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dirancang sebagai pedoman atau landasan kehidupan berbangsa dan bernegara karena di dalamnya terdapat nilai-nilai yang bersifat subjektif dan melekat pada pembawa dan pendukung nilai-nilai itu sendiri. Nah, Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani asasi warga negara. Islam sendiri merupakan agama yang mayoritas ada di Indonesia, yaitu agama monoteistik yang didirikan atas wahyu Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa Arab, Islam berarti penyerahan diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, dan toleransi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, Islam berkembang menjadi Islam Nusantara yang menggabungkan ajaran Islam dengan budaya lokal, sambil tetap menjaga kemurnian ajaran agama. Islam di Indonesia terkenal dengan sifatnya yang moderat dan inklusif, serta mengedepankan prinsip toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Sebagai negara dengan beragam suku, budaya, dan agama, Indonesia mengedepankan Pancasila sebagai dasar negara yang mencakup nilai-nilai Islam seperti ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial, namun tetap memberi kebebasan bagi umat beragama lainnya untuk menjalankan keyakinan mereka masing-masing. Baik, selanjutnya yaitu, apa sih hubungan nilai-nilai Pancasila dengan ajaran Islam? Nah, di negara yang berlandaskan Pancasila, Islam dapat hidup dan berkembang dengan baik, bahkan sangat diutamakan. Begitu pula konsep Pancasila akan semakin jelas ketika masyarakatnya mengamalkan agamanya masing-masing. Sila-sila yang terkandung dalam Pancasila sebenarnya mempunyai jabatan nilai dalam Islam. Meskipun tidak bersumber langsung dari wahyu ilahi, jadi sangat memungkinkan bahwa menemukan rumusan dan kesesuaian dari keduanya. Nah, adapun kesesuaian Pancasila dengan ajaran Islam. Yang pertama yaitu sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa berperan sebagai pondasi yang mencerminkan nilai-nilai spiritual dan moral yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila pertama ini secara tidak langsung juga mencerminkan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keyakinan kepada Tuhan yang satu. Dalam konteks ini terlihat bagaimana sila pertama Pancasila dan ajaran Islam saling melengkapi serta memperkuat satu sama lain. Nah, dalam Islam, konsep ketauhidan inti dari ajaran agama. Ketauhidan mengajarkan umat Islam bahwa Tuhan mereka adalah Esa atau satu, yang berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Konsep ini menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan keesaannya dalam banyak ayat. Salah satunya
terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi wa ilahukum ilahu wahid, yang berarti dan Tuhanmu itu Tuhan yang Maha Esa. Ayat ini menegaskan bahwa keimanan kepada Tuhan yang satu merupakan prinsip dasar yang harus diyakini oleh setiap muslim. Lanjut pada sila yang kedua. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, mencerminkan suatu komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap aspek kehidupan. Konsep ini menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap setiap individu, tanpa memandang latar belakang, suku, agama, atau status sosial. Dalam konteks ini, kemanusiaan tidak hanya dipahami sebagai pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia, tetapi juga sebagai tanggung jawab untuk saling menghormati dan saling menghargai. Dalam agama Islam, prinsip kemanusiaan dan keadilan sangat ditekankan Al-Quran dan hadis, memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana seterusnya manusia berinteraksi atau satu sama lain dengan penuh kasih sayang, empati, dan keadilan. Misalnya, dalam Quran surat Al-Hujurat, Allah mengajarkan pentingnya saling mengenal dan menghormati antar sesama manusia, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain. Dengan demikian, sila kedua Pancasila tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga sebagai landasan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, berkeadilan, dan beradab. Dalam menjalankan sila ini, setiap individu diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan lingkungan yang lebih baik, di mana nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan senantiasa dijunjung tinggi. Berikutnya yaitu sila ketiga, yang berbunyi Persatuan Indonesia, adalah fondasi yang sangat krusial untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan bangsa yang terdiri dari beraneka suku, agama, dan budaya. Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan keragamannya diciptakan bukan sekedar untuk satu kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh rakyatnya. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi guna mencegah terjadinya perpecahan yang dapat mengancam persatuan bangsa. Keragaman sebagai kekayaan Indonesia merupakan rumah bagi lebih dari 300 suku bangsa serta lebih dari 700 bahasa yang berbeda dan sebagai tradisi serta budaya yang unik. Keberagaman ini seharusnya dilihat sebagai kekayaan yang memperkaya identitas nasional kita, bukan sebagai sumber perpecahan. Jadi, dalam konteks ini, sila ketiga mengajak kita untuk menyadari bahwa persatuan bukan berarti menghapus perbedaan, melainkan merayakan persatuan atau perbedaan tersebut dalam kerangka kebersamaan. Toleransi dan penghormatan agar dapat mewujudkan persatuan, kita perlu mengembangkan sikap toleransi yang saling menghormati antar sesama. Baik, berikutnya sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila ini, prinsip mendasar yang menekankan betapa pentingnya musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini mencerminkan kenyataan bahwa dalam bermasyarakat yang beragam seperti Indonesia, tidak semua individu memiliki pandangan atau pemikiran yang sama. Jadi, musyawarah akan menjadi metode yang efisien untuk menciptakan kesepakatan yang adil dan tepat demi
kemaslahatan bersama. Musyawarah sebagai metode pengambilan keputusan memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk menyampaikan pendapat mereka, ide, dan inspirasi mereka. Dalam Al-Quran, prinsip musyawarah juga mendapat penekanan tinggi. Contohnya dalam Quran surah Al-Imran ayat 159, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya yang saat mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah merupakan bagian dari hikmah kebijaksanaan yang perlu diterapkan dalam setiap tindakan dan keputusan. Berikutnya merupakan sila yang kelima, yang dimana berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini merupakan pilar yang menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pada sila ini menggarisbawahi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil serta kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam konteks ini, keadilan sosial bukan hanya sekedar konsep, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh setiap individu, pemerintah, dan lembaga masyarakat. Konsep ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan sosial, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil serta akses terdapat kesejahteraan dan kebahagiaan. Keadilan sosial dalam konteks Islam mencakup pembagian kekayaan secara adil dan perhatian kepada golongan yang kurang mampu. Jadi, Islam mengajarkan bahwa kewajiban untuk memberi pertolongan kepada mereka yang memerlukan melalui zakat, sedekah, dan berbagai jenis amal lainnya. Oleh karena itu, sila kelima, Pancasila, yang menekankan keadilan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan usaha untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh umat manusia. Penting untuk memahami bahwa keadilan tidak selalu berarti memberikan bagian yang sama terhadap setiap orang. Konsep keadilan dalam sila ini tuh lebih menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan masing-masing individu. Dalam ajaran Islam, prinsip keadilan dijelaskan sangat jelas. Misalnya, dalam setiap situasi di mana satu orang mengalami kelaparan dan yang lain mengalami kehausan, keadilan ini tidak berarti memberikan makanan kepada mereka keduanya. Jika salah satu mereka memilih lebih membutuhkan air, dalam hal ini orang yang lapar harus diberi makanan, sementara orang yang haus harus diberikan minuman. Ini mencerminkan bahwa keadilan adalah tentang memberikan apa yang dibutuhkan oleh setiap individu sesuai dengan situasi dan kondisinya. Nah, jadi setiap sila dalam Pancasila itu memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan ajaran Islam. Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, melainkan mencerminkan nilai-nilai universal yang diajarkan oleh Al-Quran. Bagi umat Islam di Indonesia, Pancasila dapat dijadikan pedoman dan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara yang selaras dengan prinsip ajaran agama. Pada selanjutnya, yaitu saya akan membahas mengenai tantangan yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk menjaga kerukunan antar beragama. Jadi, Indonesia kan memiliki keberagaman agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman ini tentu menjadi tantangan sekaligus potensi yang perlu dijaga serta dilestarikan dalam
pengaplikasian nilai Pancasila sebagaimana tercantum dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, Pancasila juga memberikan jaminan kebangsaan beragama bagi setiap warga negaranya. Setiap individu memiliki hak untuk memilih keyakinan yang dianutnya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari Pancasila sebagai pedoman atau pandangan hidup bangsa yang mengandung nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang dijadikan pedoman serta pijakan untuk kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai mulia yang terdapat pada Pancasila diharapkan dapat menyatukan perbedaan yang ada untuk melawan tindakan yang mengarah pada radikalisme sebagai penyebab perpecahan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting bagi generasi muda bangsa dan seluruh elemen masyarakat untuk mengembangkan sikap toleransi agar terciptanya harmonisasi dalam keberagaman beragama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa sih toleransi itu? Jadi, toleransi itu misalnya toleransi beragama merupakan perwujudan nyata dari penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama yang menekankan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan utama dari toleransi ini adalah untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama dan memperkuat keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam konteks ini, toleransi beragama bukan hanya sekedar saling menghormati, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk hidup berdampingan secara harmonis meskipun terdapat perbedaan keyakinan. Nah, apa saja sih tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan toleransi beragama? Yaitu yang pertama, kurangnya pendidikan toleransi. Jadi, banyak individu yang tidak menerima pendidikan yang cukup untuk mengenai pentingnya toleransi beragama. Hal ini menciptakan sikap intoleran dan prasangka terhadap agama lain. Misalnya, hal ini ada di sejumlah sekolah, kurikulum yang mengajarkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama masih sangat sedikit. Yang kedua yaitu pengaruh media sosial. Media sosial seringkali menjadi alat penyebaran informasi yang tidak benar dan provokatif yang dapat memicu konflik antara umat manusia beragama. Contohnya, di berbagai platform media sosial yang sering muncul konten yang mencemarkan nama baik agama tertentu yang dapat memicu reaksi negatif dari pengikut agama lain. Yang ketiga yaitu politik identitas. Dalam beberapa situasi, politik identitas dapat memicu perpecahan antara kelompok agama. Ketika politik digunakan sebagai alat untuk membedakan dan memecah belah masyarakat, toleransi beragama menjadi sulit untuk dicapai. Misalnya dalam pemilihan umum seringkali kan, ada politisi yang memanfaatkan isu agama untuk menarik suara, yang justru memperburuk hubungan antara umat beragama. Yang keempat yaitu kasus intoleran. Contohnya dari tantangan ini adalah insiden yang intoleran yang terjadi di Cilegon, di mana terdapat penolakan terhadap pendirian gereja. Tindakan ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan merupakan bentuk perampasan hak atas kebebasan beragama. Kasus ini menunjukkan bahwa masih ada kelompok yang tidak menghargai hak orang lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Yang kelima yaitu dampak sosial dan ekonomi. Permasalahan intoleran tidak hanya berdampak pada kaum yang mayoritas, kaum minoritas yang terhalang dalam pelaksanaan ibadah mereka, tapi juga dapat memicu konflik antara agama yang berbeda
Ketenangan semacam ini dapat menghambat perkembangan sosial ekonomi di daerah tersebut. Jadi dapat menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi kerjasama dan kemajuan bersama. Misalnya, daerah yang sering mengalami konflik antar agama cenderung akan mengalami stagnasi dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Yang keenam yaitu kurangnya dialog dan komunikasi. Kurangnya dialog dan komunikasi antar umat beragama dapat membentuk situasi yang menciptakan kesalahpahaman. Hal ini dapat menyebabkan munculnya prasangka yang stereotip dan negatif bagi agama lain. Oleh karena itu, dialog dan komunikasi yang terbuka dan jujur sangat penting untuk membangun kesadaran dan pengertian antar umat beragama. Yang ketujuh yaitu peran pemimpin agama. Jadi, pemimpin agama itu memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan toleransi beragama. Mereka harus menjadi contoh dan yang teladan bagi umatnya untuk menerapkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan. Pemimpin agama juga harus berani mengambil sikap dan berbicara keras terhadap tindakan intoleransi dan diskriminasi. Yang kedelapan merupakan pendidikan agama yang inklusif. Pendidikan agama yang inklusif sangat penting untuk membangun kesadaran dan pengertian umat beragama. Pendidikan agama harus mengajarkan nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan keadilan sosial, serta menghargai perbedaan agama dan kepercayaan. Yang kesembilan yaitu peran masyarakat sipil. Masyarakat sipil memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan toleransi beragama, serta harus berani mengkritik dan menolak tindakan intoleransi dan diskriminasi, serta mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kerukunan. Yang ke-10 yaitu kebijakan pemerintah. Pemerintah harus memiliki kebijakan yang jelas dan tegas dalam mewujudkan toleransi beragama. Kebijakan tersebut harus mengatur tentang hak asasi manusia. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, sangat penting bagi masyarakat untuk terus mengedukasi diri dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya yaitu kontribusi Pancasila dalam menciptakan toleransi dan kerukunan antar beragama di Indonesia, khususnya pada umat Islam. Salah satu cara untuk memastikan integritas negara Indonesia adalah dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Jika negara Indonesia tidak menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai tersebut, berbagai masalah yang merugikan diri sendiri dan orang lain akan timbul. Nah, berbagai permasalahan yang merugikan diri sendiri dan orang lain akan merusak keharmonisan suatu negara. Selanjutnya yaitu kontribusi Pancasila dalam menciptakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia, khususnya pada umat Islam. Nah, salah satu cara untuk memastikan integritas negara Indonesia dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jika negara Indonesia tidak menanamkan dan menerapkan nilai-nilai tersebut, berbagai masalah yang merugikan diri sendiri dan orang lain itu akan timbul. Untuk mencegah nilai-nilai konflik yang merugikan semua pihak, termasuk negara Indonesia, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sangatlah krusial. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila menyimpan nilai-nilai yang bisa diintegrasikan dalam masyarakat. Jika Pancasila tidak memiliki nilai, maka masyarakat Indonesia tidak akan memiliki panduan untuk menjalin kehidupan berbangsa dan bernegara di negara yang kaya akan budaya ini. Nah, Bhinneka Tunggal Ika
yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, mencerminkan keberagaman dalam kehidupan bangsa dan negara. Keharmonisan ini di masyarakat Indonesia hanya dapat tercapai jika semua individu berkomitmen untuk memeliharanya. Nah, berikut kontribusi pada integrasi negara khususnya untuk umat Islam. Yaitu ada pun contoh yang melekat pada sila pertama, yaitu pengakuan terhadap keragaman agama. Bagi umat Islam, sila pertama ini mengajarkan bahwa meskipun mereka meyakini Islam sebagai jalan hidup yang benar, mereka tetap harus menghormati keyakinan praktik agama lain. Konsep keberagaman dalam persatuan yang diajarkan oleh Pancasila dapat memperkuat prinsip hidup berdampingan dan keberagaman, baik dalam aspek sosial, politik, maupun kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu prinsip toleransi dan Pancasila dan ajaran Islam. Pancasila menekankan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Yang ketiga yaitu pendidikan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan yang berbasis Pancasila yang diterapkan dalam semua jenjang pendidikan di Indonesia mengajarkan generasi muda tentang pentingnya kerukunan antar umat beragama melalui pengajaran nilai-nilai Pancasila. Siswa diajarkan untuk menghargai dan menghormati perbedaan agama dan budaya. Bagi umat Islam ini merupakan kesempatan untuk mendalami ajaran agama mereka yang menekankan pentingnya toleransi seperti dalam praktik menjaga persaudaraan, berbagi dan bekerja sama dalam kegiatan sosial dan umat dari agama lain, kegiatan sosial dari umat negara lain. Misalnya siswa muslim dapat diajarkan untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang berbeda agama dalam kegiatan sosial, ekstrakurikuler, atau proyek kelompok. Hal ini membentuk karakter generasi muda yang tidak hanya memahami nilai-nilai toleransi, tapi juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu dialog antar umat beragama sebagai sarana meningkatkan toleransi. Jadi Pancasila itu mendorong dialog antar umat beragama sebagai cara untuk membangun pemahaman dan saling menghormati. Yang kelima yaitu peran organisasi keagamaan dalam mempromosikan toleransi, seperti organisasi keagamaan yang termasuk organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah memainkan peranan yang sangat signifikan dalam mendorong toleransi antar umat beragama. Yang keenam yaitu kebijakan pemerintah yang mendorong kerukunan antar umat beragama. Pemerintah juga kerap mengadakan acara budaya dan agama yang melibatkan berbagai agama di Indonesia, yang memungkinkan umat Islam dan umat beragama lainnya untuk saling mengenal dan menghargai perbedaan yang ada. Yang ketujuh yaitu membangun masyarakat inklusif berdasarkan Pancasila. Pancasila mendorong terbentuknya masyarakat inklusif di mana setiap warga negara tanpa memandang agama memperoleh hak yang setara. Dalam masyarakat inklusif ini, umat Islam dan umat beragama lain dapat berkolaborasi dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Konsep ini selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila yang menekankan dalam keragaman. Yang kedelapan yaitu peran pendidikan dalam meningkatkan toleransi. Pendidikan memiliki peran penting dalam mempertinggi toleransi antar umat beragama. Melalui pendidikan, generasi muda dapat diajarkan arti penting kerukunan dan toleransi. Peran media dan dalam meningkatkan toleransi. Media pentingnya toleransi antar umat beragama
Media dapat membantu menghilangkan kesalahpahaman dan stereotip yang mungkin ada antara umat beragama. Media juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kerukunan dan toleransi. Yang terakhir yaitu peranan masyarakat dalam meningkatkan toleransi. Masyarakat memiliki peranan yang signifikan untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama. Yang terakhir yaitu implementasi dalam kehidupan sehari-hari oleh umat Islam tanpa bertentangan dengan ajaran Islam. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam ajaran Islam ini sejalan dengan konsep tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah. Umat Islam dapat menerapkan sila ini dengan cara melaksanakan ibadah dengan khusyuk, menghormati keyakinan lain, dan menjaga moralitas dan etika. Pada sila kedua, menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan beradab terhadap sesama manusia. Dalam Islam, nilai-nilai kemanusiaan juga sangat ditekankan. Umat Islam dapat menerapkan sila ini dengan cara memberikan bantuan kepada sesama, memperjuangkan keadilan sosial, menghargai hak asasi manusia. Dan yang sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Pada sila ketiga ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks Islam, persatuan umat adalah hal yang sangat penting. Umat Islam dapat menerapkan sila ini dengan cara membangun kerukunan antar beragama, menghindari perpecahan. Pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini, Pancasila menegaskan bahwa kerakyatan harus dipimpin oleh kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam Islam, prinsip demokrasi serta partisipasi masyarakat juga sangat ditekankan. Umat Islam dalam mengimplementasikan sila ini dengan cara mengaktifkan partisipasi masyarakat. Yang kedua yaitu mengembangkan kebijakan. Yang ketiga yaitu menghormati hak-hak masyarakat. Dengan cara ini, umat Islam dapat berkontribusi untuk mewujudkan masyarakat yang lebih beradab dan adil. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Islam, prinsip keadilan sosial juga sangat ditekankan. Umat Islam dapat menerapkan sila ini dengan cara mengembangkan keadilan sosial, menghormati hak-hak masyarakat, dan mengembangkan kebijaksanaan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai Pancasila ditinjau dari ajaran Islam. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.